Kejadian ini saya alami pas mau pulang ke Sukabumi. Awalnya saya berencana pulang ke Sukabumi sore hari. Namun teman saya Bram ngajak saya dan teman-teman kampus yang lain nonton bareng. Saya sebetulnya ogah ikut, soalnya ingin cepat-cepat balik ke Sukabumi. Tetapi dia memaksa saya dan berjanji begitu selesai, dia akan antar saya ke terminal. Ya sudah, saya ikut saja nonton. Jam 11 awan malam Bram menepati janjinya. Dia mengantar saya sampai ke terminal. Kondisi terminal saat itu sudah sangat sepi. Saya mencoba mencari kari bis tujuan Sukabumi. Tetapi sepertinya malam itu saya cukup sial karena bis yang menuju Sukabumi sudah tidak ada lagi. Saya tidak bisa tunggu sampai besok pagi. Acara pernikahan kakak saya besok. Saya mulai menyesal ikut yang lain menonton. Tetapi begitulah, penyesalan selalu datang terlambat. Saya memutar otak memikirkan opsi untuk bisa sampai ke Sukabumi. Malam itu udara terasa dingin. Saya pun tidak tahan ingin ke toilet untuk buang air kecil. Sialnya dicari kari kok tidak ada toilet. Ya sudah, terpaksa saya kari pohon besar di pinggir jalan. Dan setelah melihat sekitar tidak ada orang, saya pun menuntaskannya di situ. Setelah buang air kecil tak lama saya melihat sebuah bus. Kondisinya gelap tetapi di dalamnya terlihat ramai. Saat mendekat ternyata bus itu menuju arah Sukabumi. Beruntungnya saya, tanpa pikir panjang saya langsung naik ke bis. Walaupun di dalamnya gelap ternyata penumpangnya pun lumayan banyak. Mengapa tadi saya tidak sadar ada bis ini ya? Dan mengapa lampunya tidak dinyalakan ya? Mungkin lampunya rusak, pikir saya. Saya memilih tempat duduk kedua dari depan bagian kiri. Saya mencoba untuk tidur, namun ada yang membuat saya sangat terganggu di bis itu. Suara batuk seorang kakek ditambah lagi bayi yang terus menangis. Sulit bagi saya untuk tidur. Saya harus segera istirahat, soalnya tidak elok kalau di pernikahan kakak nanti saya lelah. Syukurlah beberapa saat kemudian suasana pun hening kembali. Saya akhirnya tertidur saat itu. Di antara sadar dan tidur, saya mencium bau melati yang datangnya dari arah belakang. Saya melirik jam tangan sudah menunjukkan pukul 12 malam. Karena penasaran, saya membalikkan badan. Ada seorang wanita yang terlihat seperti seorang sinden. Sejak tadi saya tidak menyadari ada wanita itu di situ. Si wanita itu melihat saya juga. Sesaat mata kami saling menatap. Saya lekas membalikkan badan menghadap ke depan takut menyinggung wanita itu. Saya menjadi tak bisa tidur. Dan anehnya, sepertinya bis ini berjalan sangat lambat sekali. Bahkan suara mesinnya pun sepertinya tidak terdengar. Kondisinya sungguh aneh. Tiba-tiba jantung saya berdebar sendiri. Mendadak kendaraan berhenti. Penasaran, saya melihat apa yang terjadi. Ternyata tampak seorang pengendara motor sedang terduduk di atas jalan aspal. Kecelakaan kah? Saya buru-buru turun dan menghampiri si pengendara itu untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Pria pemotor ini kelihatannya seperti tukang ojek. Wajahnya pucat sekali. Tidak apa-apa Pak, tanya saya. Dia dengan tergagap menjawab, kamu hantu atau manusia? Ada apa dengan orang ini? Mungkinkah orang stres batinku? Maksudnya apa Pak? Tentu saja saya manusia Pak, jawabku. Dia kembali bilang, kamu sadar tadi naik apa? Yo naik bis Pak. Kok pakai tanya lagi? Kan bisnya hampir menabrak bapak tadi, jawab saya. Bukan, yang kamu naiki tadi adalah keranda mayat, ucapnya. Saya memang sudah merasa ada yang aneh dengan bis tadi, tetapi tidak terpikirkan hal-hal mistis. Saya membalikkan badan, dan astaga sudah tidak ada bis itu lagi. Jadi pantas saja sejak tadi pada saat saya duduk tidak ada bunyi mesin dan kondisinya gelap gulita. Tukang ojek itu kemudian membawa saya ke warung di pinggir jalan. Akhirnya saya menenangkan diri di sana.
Baru saya tahu ternyata dulu di daerah situ pernah ada kejadian tabrakan antara mobil jenazah dengan bis dan kemudian kedua mobil tersebut masuk ke jurang hingga menewaskan seluruh penumpangnya.